Pergerakan-pergerakan nasionalisme di Indonesia. 1. Budi Utomo 1909. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Dr. Sutomo RAA Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangkusumo. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial pendidikan masyarakat Jawa yang tertinggal. Budi Utomo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasional, memperjuangkan kemajuan pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa. Ideologi. Budi Utomo menganut paham nasionalisme yang moderat dengan fokus pada kemajuan pendidikan dan kebudayaan sebagai landasan untuk membangun bangsa. Strategi. Budi Utomo menggunakan pendekatan edukatif dan budaya untuk mencapai tujuannya. Organisasi ini mendirikan sekolah, menerbitkan majalah, dan menyelenggarakan seminar dan diskusi untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme. Dampak. Mendorong kesadaran nasionalisme awal dan menjadi tonggak kebangkitan nasional di Indonesia. Sarekat Islam 1912. Sarekat Islam didirikan pada 16 Oktober 1912 di Jakarta oleh HOS Djokro Aminoto. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia yang terpuruk akibat penjajahan Belanda. Sarekat Islam bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial rakyat Indonesia, khususnya kaum muslim. Organisasi ini fokus pada isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, dan eksploitasi ekonomi. Sarekat Islam menganut paham nasionalisme yang berbasis Islam. Organisasi ini percaya bahwa Islam dapat menjadi pendorong utama dalam membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Strategi. Sarekat Islam menggunakan pendekatan massa dan politik untuk mencapai tujuannya. Organisasi ini memiliki basis massa yang luas, terutama di kalangan masyarakat Islam. Sarekat Islam juga aktif dalam politik dengan mengirimkan perwakilan ke Volkskrag atau Dewan Rakyat. Dampak. Sarekat Islam menjadi organisasi massa pertama di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pergerakan rakyat. Organisasi ini berhasil memperjuangkan hak-hak buruh dan petani, serta menanam semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Islam. Yang ketiga, Indonesia Partai atau Partai Hindia. Partai Hindia didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung oleh Danu Dirja Setiabudi, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangkusumo. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap kebijakan kolonial Belanda yang diskriminatif dan tidak adil. Partai Hindia bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan sosial orang Indonesia, serta mencapai kemerdekaan Indonesia. Mengenai ideologi, Partai Hindia menganut paham nasionalisme yang radikal dan anti-kolonial. Organisasi ini percaya bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai melalui perjuangan yang gigih dan tanpa kompromi. Dan mengenai strategi, Partai Hindia menggunakan pendekatan politik dan propaganda. Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini menerbitkan surat kabar, mengadakan demonstrasi, dan mengorganisir gerakan massa. Yang keempat, Partai Nasional Indonesia 1927. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada 4 Juli 1927 di Jakarta oleh Soekarno, Hatta, dan Djahrir. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan Indische Partij dalam mencapai tujuannya. PNI bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan politik. Organisasi ini menganut paham nasionalisme yang kuat dan percaya bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui perjuangan yang terorganisir dan sistematis. Ideologi. PNI menganut paham nasionalisme yang berakar dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Organisasi ini menekan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Strategi. PNI menggunakan pendekatan politik dan propaganda untuk mencapai tujuannya. Organisasi ini memiliki basis massa yang luas, terutama di kalangan kaum muda dan terpelajar. PNI juga aktif dalam politik dengan mengirimkan perwakilan ke Volkskrag.
Dampak BNI menjadi organisasi nasionalis yang paling berpengaruh di Indonesia pada masa itu. Organisasi ini berhasil menggerakkan massa, menyebarkan ide-ide nasionalisme, dan mempersiapkan rakyat untuk menghadapi perjuangan kemerdekaan. Yang kelima yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pada 1925 di Belanda oleh para pelajar Indonesia yang belajar di sana. Organisasi ini muncul sebagai respons terhadap diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh orang Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak orang Indonesia di Belanda, serta meningkatkan kesadaran nasional dan mempersiapkan generasi muda untuk berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Perhimpunan Indonesia menganut paham nasionalisme yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Organisasi ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Perhimpunan Indonesia menggunakan pendekatan politik dan propaganda untuk mencapai tujuannya. Organisasi ini menerbitkan surat kabar, mengadakan demonstrasi, dan mengorganisir gerakan massa. Perhimpunan Indonesia memiliki pengaruh besar dalam membangun semangat nasionalisme di kalangan pelajar Indonesia di Belanda. Organisasi ini juga berperan penting dalam memperkenalkan ide-ide nasionalisme Indonesia kepada dunia internasional. Taman Siswa 1922. Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Taman Siswa bertujuan untuk membangun sistem pendidikan yang merdeka, demokratis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Organisasi ini menekan pentingnya pendidikan karakter, nasionalisme, dan kemandirian. Ideologi. Taman Siswa menganut paham pendidikan yang humanis dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh. Organisasi ini percaya bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Strategi. Taman Siswa menggunakan pendekatan pedagogis yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan anak. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dampak. Taman Siswa memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Organisasi ini berhasil membangun sistem pendidikan yang merdeka dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Taman Siswa juga berperan penting dalam penanaman semangat nasionalisme dan kemandirian kepada generasi muda. Yang ketujuh, Muhammadiyah 1912. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Islam di Indonesia yang tertinggal. Muhammadiyah bertujuan untuk memperjuangkan kemajuan dan pemumian ajaran Islam, serta meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat Islam di Indonesia. Ideologinya, Muhammadiyah menganut pada Islam yang moderat dan berorientasi pada kemajuan dan pembaharuan. Organisasi ini percaya bahwa Islam dapat menjadi pendorong utama dalam membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Strategi Muhammadiyah menggunakan pendekatan dakwah dan sosial untuk mencapai tujuannya. Organisasi ini memiliki basis massa yang luas, terutama di kalangan masyarakat Islam. Muhammadiyah juga aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dampak dari Muhammadiyah ini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Organisasi ini berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Islam di Indonesia. Muhammadiyah juga berperan penting dalam menanamkan semangat nasionalisme dan kemandirian kepada generasi muda.